Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad amma ba'. Saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala dimanapun berada, alhamdulillah kita sudah memasuki bulan Ramadan di tengah situasi wabah COVID-19 yang sedang merebak, dan sebagian kita mungkin sedang berada dalam daerah yang diberlakukannya PSBB atau pembatasan sosial berskala besar. Dalam bulan Ramadan ini kita diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk berpuasa sebagaimana firman-Nya dalam surat Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Makna kutiba alaikum dalam ayat di atas dijelaskan oleh banyak mufassirin seperti Ibnu Jarir At-Tabari atau Al-Biqai bermakna furida alaikum, yaitu diwajibkan atas kalian. Maka puasa wajib bagi kita orang Islam. Ada hal yang menarik yang bisa kita dapati di ayat ini, bahwa hikmah yang didapat dari melaksanakan puasa adalah pelaku puasa akan memiliki sikap takwa kepada Allah Ta'ala. Kalau kita cermati, puasa apabila kita kerjakan dengan benar, insya Allah akan mengantarkan kita kepada sikap takwa. Dalam puasa, seseorang dilatih untuk mengingat Allah Ta'ala dalam setiap ruang dan waktu. Ketika menjalankan puasa, seseorang diingatkan bahwa tidak ada tempat yang tersembunyi dari penglihatan dan pendengaran Allah Ta'ala. Sehingga dimanapun dia berada, dia tidak berani makan nasi walaupun hanya sesuap, minum air meskipun hanya seteguk, atau berhubungan intim dengan istrinya kendati berada dalam ruang tertutup. Apabila keyakinan itu diimplementasikan tidak hanya dalam puasa, namun juga seluruh aktivitas kehidupan, niscaya akan menghasilkan pribadi-pribadi yang bertakwa, yakni pribadi yang selalu patuh dan taat terhadap perintah dan larangan Allah Ta'ala dimanapun dan kapanpun dia berada. Namun ada yang menjadi pertanyaan bagi saudara-saudaraku sekalian. Mungkin kita sudah puluhan kali bertemu dengan Ramadan, dan mungkin kita pun sudah sering mendengar perintah bertakwa hampir setiap minggu di setiap khutbah Jumat. Pertanyaannya, adakah puasa Ramadan yang sudah kita lakukan mungkin puluhan kali tersebut benar-benar menghasilkan ketakwaan kepada kita dalam tatanan kehidupan pribadi atau dalam tatanan kehidupan bermasyarakat dan bernegara? Ini pertanyaan yang harus kita jawab dengan serius. Kenapa? Karena kalau kita melihat di tengah umat Islam pada saat sekarang ini, yang terjadi adalah fakta umat ini jauh dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala. Contohnya, wabah corona yang kita hadapi sekarang ini. Wabah corona ini adalah peringatan keras dari Allah Ta'ala kepada kita, kepada hamba-hambanya, dikarenakan kita sebenarnya jauh dari ketakwaan kepadanya. Wabah ini menyebabkan kita tidak lagi bisa melaksanakan ibadah tarawih berjamaah di masjid selama bulan Ramadan ini. Wabah ini bahkan menghentikan aktivitas ekonomi bangsa, bahkan dunia secara keseluruhan, menyebabkan pengangguran, sulitnya hidup, dan bertambahnya kemiskinan. Wabah ini bahkan menyebabkan kematian. Sekarang menurut data yang kita lihat pada hari ini, sudah hampir 2,8 juta orang yang positif terkonfirmasi terjangkit COVID-19. Dan hampir 200.000 orang yang sudah meninggal. Dengan masih belum ditemukannya vaksin atau obat, wabah ini bahkan diprediksi akan menghentikan keberlangsungan negara-negara dunia dan mungkin akan mengubah tatanan dunia secara global. Wabah ini boleh dikatakan merupakan siksaan bagi umat manusia pada saat sekarang ini. Nah, lalu sebagaimana yang saya tanyakan tadi,
Kenapa wabah ini menjadi indikasi kita ini masih jauh dari ketakwaan kepada Allah Ta'ala? Gampang sekali kita melihatnya. Kalau kita fahami firman Allah Ta'ala dan surat Al-A'raf ayat 96. Allah Ta'ala berfirman, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kazzabu fa aqadnahum bima kanu yaksibun. Jikalau sekiranya penduduk negeri-negeri beriman dan bertakwa, pastilah kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi. Tetapi mereka mendustakan ayat-ayat kami. Oleh karena itu, kami siksa mereka. Kenapa kita disiksa dengan wabah ini? Apakah betul kita ini mendustakan ayat-ayat Allah? Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah, marilah kita lihat kenyataannya dalam kehidupan pribadi kita dan bernegara kita. Faktanya ketika Allah Ta'ala mengharamkan riba dan menghalalkan jual beli, sebagian besar kita malah selalu melakukan transaksi riba. Bahkan negara ini menjadikan riba sebagai landasan sistem ekonominya. Lalu ketika Allah memerintahkan kita untuk berhukum dengan hukumnya, kita malah memilih manusia-manusia untuk menetapkan hukum-hukum dalam masyarakat yang menandingi hukum-hukum dari Allah Ta'ala. Kemudian ketika Allah Ta'ala memerintahkan kita untuk menolong agamanya, kita malah lebih sibuk bekerja untuk keberlangsungan kehidupan dunia kita. Ketika Allah memerintahkan untuk mengambil Islam secara kafah, secara keseluruhan, kita malah memilih-milih mana dari agama ini yang menyenangkan, aturannya kita ambil, mana yang menurut kita menyusahkan, kita tinggalkan. Sebagai contoh nyata saja yang paling gamblang, sangat banyak di antara kita yang tidak keberatan dengan sholat dan puasa sebagai pelaksanaan dari perintah dari Allah Ta'ala. Tetapi tidak suka mendengar kalau Islam atau para pengemban dakwah memperkenalkan hukum hudud, hukum qisas, hukum jinayah, dan hukum-hukum lainnya yang mengatur kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Lalu, masyiral muslimin rahimakumullah, saudara-saudaraku yang cintai Allah, lalu kita dengan keadaan seperti itu mengklaim diri kita ini bertakwa kepada Allah Ta'ala. Sungguh seharusnya kita malu kepada Allah Ta'ala. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, marilah kita mulai jujur dengan kenyataan yang ada, bahwa sesungguhnya kehidupan bermasyarakat kita dan bernegara kita masih jauh dari ridhonya. Saudaraku, semoga kita semua dirahmati Allah. Mumpung kita masih di awal bulan Ramadan, mari kita tingkatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sebenar-benar takwa. Kita bertobat dari segala larangannya yang selama ini kita langgar. Kalau kita selama ini melakukan riba, mari kita berhenti riba. Dan kalau selama ini kita mempunyai pemikiran sekuler, bahwa kita menganggap bahwa syariat Islam itu tidak penting diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara, mari kita campakkan pemikiran sekuler tersebut dan mulai menjadikan Islam sebagai landasan berfikir dan sesuatu yang harus diimplementasikan dalam kehidupan nyata, dalam semua aspek kehidupan. Atau kalau selama ini kita hanya peduli kepada dunia saja, peduli hanya kepada pekerjaan kita saja, bagaimana meningkatkan karir, bagaimana meningkatkan pendapatan dan kemakmuran diri kita dan keluarga kita, hanya itu saja menjadi fokus kita. Kita enggan dengan apa-apa yang berbau dakwah Islam. Kita menganggap orang-orang yang dakwah Islam itu sebagai orang yang kuno, dan Islam hanya terbatas pada ibadah di masjid saja. Maka mulailah kita bertekad untuk ikut serta di dalam menolong agama Allah, di dalam memperjuangkan tegaknya syariat Islam dalam kehidupan dan menjadikan dakwah sebagai poros kehidupan kita. Karena kalau tidak, masyarakat muslimin, saudara-saudaraku yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, andaikan wabah COVID-19 ini tidak menyadarkan diri kita untuk benar-benar taat kepada Allah dan kembali kepada aturan-aturannya, mungkin bencana berikutnya Allah tidak akan memberikan kita kesempatan untuk bertobat kepadanya. Na'udzubillah wa tsumma na'udzubillah. Mudah-mudahan Ramadan ini kita benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa dan Allah menyelamatkan kita dari mara bahaya wabah COVID-19 ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.